anak-anak hebat Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini dengan Bu Yuli dalam House of Nehat Learn Channel, kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita lakukan tepuk anak hebat. Aku anak hebat. Aku bermartabat. Aku bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita berada dalam bulan Agustus. Masih ingat ada apa dengan bulan Agustus? Ya, betul sekali. Pada bulan Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Mari kita baca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pernahkah kalian tahu dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ada banyak cerita bersejarah? Apa saja ceritanya? Coba dengarkan teks bacaan berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Moeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada penyusunan teks proklamasi adalah
Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, kalian sudah paham cerita tentang terjadinya teks proklamasi, kemudian bagaimana pengucapan teks proklamasi, kapan diadakannya, bagaimana sejarahnya ya. Dalam penulisan sebuah teks diperlukan 6 komponen, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Misal, apa? Tentang apa? Tentang proklamasi kemerdekaan. Mengapa? Mengapa diadakan? Mengapa diadakan proklamasi kemerdekaan? Kemudian siapa? Siapa saja? Siapa saja yang memiliki peranan dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Di mana? Di mana tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Kapan? Kapan terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan? Bagaimana proses dari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan? Bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan? Bisa seperti itu ya. Itu sebagai contoh saja. Jadi, untuk menuliskan sebuah teks harus ada berapa komponen? 6 komponen. Yang pertama apa saja? Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalian bisa menuliskan 6 pertanyaan tersebut, berbeda dengan yang dilakukan Bu Yuli tentunya ya. Nah, sekarang coba, tahukah kalian apakah proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia? Bagaimana kalau tidak terjadi proklamasi kemerdekaan? Kira-kira apa? Nah, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena saat itu bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa. Negara apa saja yang menjajah Indonesia? Ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ada satu lagi Jepang. Nah, dari negara-negara tersebut menjajah Indonesia. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan terhadap dunia luar, biar diakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Dengan membacakan
teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini dinamakan dengan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang dinamakan de jure. Yang ketiga adalah menaikkan derajat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung dengan bangsa lain. Kemudian yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia. Pernahkah kalian lihat di sekelilingmu ada bunga dan tumbuhan? Ada ya? Nah, salah satunya pernah enggak melihat bunga teratai? Tahukah kamu bunga teratai seperti apa? Nah, bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman teratai memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daunnya dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini berdampak saat penguapan air dan berfotosintesa. Karena tumbuhan memerlukan fotosintesis untuk memasak makanan. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Jadi batang teratai itu berongga. Rongganya berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Kenapa? Karena ada rongganya tadi ya. Sekarang kalian bisa mencari tanaman lain yang ada di sekeliling kalian. Bagaimana cara beradaptasinya? Seperti teratai tadi, tumbuhannya beradaptasi dengan cara memiliki rongga pada batang. Kemudian akarnya ada di dalam air. Yang ketiga, daunnya lebar dan tipis. Bagaimana dengan bunga lain yang ada di sekitarmu? Misal, kalian pernah melihat bunga putri malu. Nah, putri malu dia beradaptasi dengan cara apa? Memiliki duri di batangnya. Kemudian dia jika disentuh akan mengatupkan daun-daunnya. Kalian bisa mencari ya dan diamati di sekeliling kalian tumbuhan apa yang beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Dengan perbedaan bermacam-macam suku bangsa, kita tidak harus saling menghina, tapi kita harus bersatu menghargai perbedaan supaya negara kita menjadi negara yang berjaya. Anak-anakku sekalian, kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita akan bertemu pada video yang akan datang. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kegiatan belajar kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.
rumah. Anak-anak tetap jaga kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan setiap keluar dan masuk rumah ya. Sampai di sini dulu Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.